Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun berada yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Bakri ini, di epicentrum Kuningan, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita betul-betul kumpul yang mendatangkan keberkahan, karena kita menegakkan sunnah untuk mengisi waktu libur kita dengan kebaikan. Idza faragta fansab. Ini terkena dakwah doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Begitu kita kumpul di masjid lagi. Majtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah ketika Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan keberkahan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita yakin bahwa kita akan dijamin oleh Allah dalam semua hal, Allah menjaminmu. Ini butuh iman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jaminan Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah hasbuh. Allah akan jamin dia. Nah, kalau bahasanya Allah menjaminmu, demi Allah, tidak ada jaminan dalam Islam kecuali adanya sabab datangnya jaminan. Karena di Islam ada hukum sebab akibat. Jangankan mengamalkan sebuah kebaikan, baru niat saja pahala. Mungkin dia nggak melakukan kebaikan, cuma gara-gara dia orang berbuat baik pun pahala. Akhirnya ada efek. Kebaikan orang tersebut dicontoh. Dan banyak efek positifnya. Nabi bilang, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan berpahala seperti orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Makanya ditekankan sama ulama tentang hal-hal seperti ini. Ya, jadi ada ilmu yang dikedepankan lah. Karena kita tahu bahwa Islam ini akan mengabarkan tentang efek kebaikan yang kita lakukan. Ya, salah satunya ya jaminan Allah ini efek dari kebaikan yang kita lakukan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Mungkin yang kita perlu paham, takwa ini apa nih? Karena kalau takwa diterjemahkan ke orang macam-macam artinya ntar. Takwa apa? Takwa ya ibadah. Takwa apa? Takut sama mertua. Takwa apa ya macam-macam. Tapi kalau takwa diterjemahkan seperti yang Islam inginkan, ya efek positif dari ibadah yang dilakukan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
begitu ya, di Al-Baqarah ayat 22 itu. Hei manusia, sembahlah Rabb kamu. Aduh, aku kalau perhatikan bahasa Quran ini dahsyat. Emang hikmah yang bawa tuh ummi, nabi yang buta huruf tuh memang betul-betul nggak main-main. Supaya manusia tahu ini Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini Quran firman Allah. Yang Allah firmankan buat makhluk yang Allah ciptakan. Lihat bahasa Allah, ya ayuhan nas, hai manusia. Yang merasa manusia dipanggil di sini. Hai. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb yang menciptakanmu. Jadi Allah kalau nyuruh tuh dikasih alasan. Emang kita yang nyuruh gak ada alasan? Gitu. Gak boleh lihat muka anak nyuruh. Tadi nggak ada ide, tiap anak lewat punya ide, tuh kan orang tua. Karena makanya anak jarang deket sama orang tua. Ada bapak, diputer. Ada mak. Karena orang tua juga punya kebiasaan buruk, lihat muka anak nyuruh, gitu ya. Nggak usah angkat tangan, ketahuan gitu ya. Ya artinya boleh nyuruh di Islam diperbolehkan, gitulah. Tapi lihat alasannya. Ya itulah Allah, itulah Rasul. Betapa kemuliaan betul-betul datang dari keduanya gitu loh. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembah deh. Sembah Rabb yang menciptakan kamu. Rabb yang menciptakan kamu siapa? Allah. Berarti sembah Allah. Gimana saya tahu itu Allah? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allahnya di mana kata-katanya, Ustaz? Lain kalau ya ayyuhan nasu ubudullaha, lain. Kan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tujuannya apa? Biar ibadah tuh greget gitu loh. Kita belum masuk ke judul nih, baru mukadimah nih ya. Suruh greget dalam ibadah gitu. Jadi kita kalau kita sholat tahu kenapa kita sholat, lain sama orang yang hiporia doang. Terawih pada penuh masjid, sampai imam nggak kebagian tempat. Di mana nggak kebagian itu? Maksudnya penuh jamaahnya gitu ya. Lama gerbong kosong, ya. Penuh amat pada mau ngapain? Tahu ngeliat imam sholat, ngeliat imamnya. Ya kadang-kadang kita nggak paham, cuma sholat aja. Giliran imam baca panjangan kapok, mulai kosong besok. Tapi kalau orang yang berilmu nggak ngaruh, tetap penuh, ya tetap penuh. Karena dia tahu sekali memang, ya iyalah, lawang memang al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Rasulnya ngomong, beda kita mau kafir musyrik ya sholat. Paman taroka, fakod kafir, yang ninggalinnya kafir. Ancamannya nggak main-main. Emang kita nggak boleh gampang ngafirin orang. Cuma ancaman orang nggak sholat, ngafir. Ya ancaman aja mah kalau orang soleh mah udah takut. Ya. Apalagi ngerjainnya nggak bakal berani. Hai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Kan kudu nyari gitu. Makanya nanti ada tauhid namanya ma'rifah wal isbat. Sama tauhid talab wal qasdu. Ma'rifah wal isbat ini ma'rifatullah wa isbati asma'i. Di mana ma'rifatullahnya? Paham rububiyah. Ana pengen nyembah Rabb yang menciptakan ana nih. Sehingga setiap dapat nikmat, ya alhamdulillah, ya sholat, ya sedekah, pan ibadah tuh. Ya, jadi alasannya kuat. Nah, orang kalau udah begini, angin badai topan puting beliung pun sholat, nggak ngaruh. Hujan, ya kan sholat soiban nafian, hujan bawa berkah kan gitu. Tahu tujuannya. Pagi-pagi bangun sebelum subuh, mandi seger, mau ngapain? Temu Allah, sholat. Ngapain mandi pagi? Car Free Day. Sholat Car Free Day gitu ya. Car Free Day sih baru, kita udah duluan dari zaman Rasul bangun sebelum subuh ya. Jadi betul-betul memang ada persiapan sehingga nggak ngaruh. Tapi kalau orang nggak paham ibadah, ya Allah ya Karim, mau didongkel tuh badan pakai skop yang kuat apapun susah bangun. Padahal kuat amat dia orang kalau udah melek, galaknya manusia, apa juga keangkat sama dia. Giliran merem subuh, kelopak mata sekilo kagak nggak keangkat, sama susah betul. Woi, orang sehat begini, woi. Fakabir arba'an, suruh takbir 4 kali depan orang yang susah bangun.
sholat mayit, gitu ya. Caranya tak ada harga diri untuknya. Ini kita nyaris nih negeri kita nih, nyaris nih kita nggak punya harga diri nih anak-anak muda nih. Kenapa? Nggak paham sejarah. Ya kita repot dihayalin sama film-film yang dikirim. Apalan adventure team kita ketimbang pahlawan nasional, betul? Jarang yang paham lah ya. Tapi film pertamanya film-film adventure kita apal. Sayang banget, padahal kita punya ulama-ulama hebat. Akhirnya nggak berasa kita dimasukin sama paham-paham dari luar, kelihatan Islam tapi bukan Indonesia gitu loh. Karena Islam ya Indonesia, Indonesia ya Islam. Tetapi memang qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Paskanya itu aja. Kalau ulama kemari ijtihadnya tergantung tempat. Ya, ulama di Yordan berfatwa tentang sebuah jihad ala Yordan. Ulama di Mesir berjihad berfatwa atas nama Mesir. Ulama di Baghdad berjihad atas nama Baghdad. Ulama di Yaman pun begitu. Indonesia punya ijtihad sendiri menghadapi permusuhan dengan musuh-musuh Islam. Jangan bawa produk kalian kemari. Takutnya kita makin berfirqah-firqah nih. Ya. Kelompok-kelompok baru yang dimasukin ke Indonesia. Suruh punya kelompok nih, ada kelompok bagus nih. Dari ini kita ikut-ikutan, akhirnya kita bangsa ini berpecah-pecah. Udah memang pulaunya pisah-pisah, pemahamannya pisah-pisah, ya kapan bersatunya gitu. Ya gampang terombang ambing, enggak, kita nggak pengen kayak begitu. Udah deh, buang jauh-jauh perpecahan. Khilaf bukunya ada, baca. Ilmu dan waktu yang menyempurnakan. Sekarang kita bergandeng tangan buat mengatakan NKRI itu harga mati. Ya jadi jangan sampai ada paham yang merusak negeri ini. Tetap ukurannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Menurut pemahaman para sahabat yang betul. Jadi nanti kalau memang terkritisi pemahaman kita selama ini, alhamdulillah. Berarti Allah yahdina, Allah kasih hidayah buat kita. Ya, kita pengen betul-betul mulia negeri ini seperti itu insyaallah. Iya. Nah, Allah jamin kita. Jaminan Allah tuh datang tidak semerta-merta kecuali memang kita baik dalam beragama. Ayat tadi mengatakan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembah Rabb yang menciptakan kalian supaya kalian tahu betapa indahnya beribadah karena syukur. Ini yang Nabi contohkan. Beliau beribadah karena syukur kepada Allah. Sehingga yang namanya kerja itu pun ibadah. Karena ayat mengatakan i'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud yang kaya, kerja supaya bisa bersyukur. Jadi kerja itu bersyukur. Jangan diimajinkan kalau kerja itu pendaringan duit. Ini salahnya kita jadi stres kita sama kerjaan. Keselnya hari Senin, ya Allah hari Senin lagi ya Allah gitu ya. Karena kita nggak tahu kerja itu asik gitu ya. Tapi kalau buat orang yang betul-betul menikmati pekerjaan dan memang bidangnya, ketemu Senin tuh ya Allah senang banget. Senin ya Allah, aduh, pergi juga dari rumah deh ya Allah gitu ya. Nikmat sekali karena dia berilmu. Dia tahu kerja ini syukurnya dia. Pokoknya dia berikan yang terbaik ketika dia kerja. Allah jadikan siang untuk bekerja. Wa ja'alna naharan ma'ashan, kerja. Ya memang orang laki, apalagi orang laki harus kerja. Harga diri laki-laki ya kerja. Nggak kerja nggak punya harga diri kita. Harus. Ya jangan kalah sama mayit. Mayit punya 2 kali 1, betul ya? Terus kita ngontrak mulu. Ya Allah Ustaz. Supaya semangat gitu ya. Ya harus. Kalau tahu alasan kita, tahu Rob kita siapa, ibadah kita jelas. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembah Rob yang menciptakan kamu. Jadi ibadahnya asik. Takbir betul. Allahu Akbar. Sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbarnya wajib. Tapi ketika mengangkat tangan dia tahu Allah ciptakan tangan ini sempurna banget. Dengan susunannya kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol, betul? Oh ini nikmat. Antum kebayang nggak kalau kebalik? Jempol dulu, telunjuk, salamannya bingung, betul ya? Begini aja kalau kita syukurin ya Allah, iya ya, Masya Allah. Ngelihat sidik jari, ini berapa miliar manusia hidup sidik jarinya beda-beda, betul? Oh subhanallah. Wah ini pembuatnya memang betul-betul super jenius ini ya.
Masya Allah. Kita bayangin tangan aja kita bisa angkat tangan. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini baru ngomong angkat tangan doang nih. Ya Allah, benar. Makanya kalau dia takbir tuh dia ingat itu tuh, nggak nanggung-nanggung. Allahu Akbar, beneran. Ini takbir malu-malu. Akbar, Akbar. Tangannya jelek. Allahu Akbar. Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Adatan nahwa mangkibai audunai. Diangkat sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Sebenarnya Masya Allah, maka takbirnya pun karena syukurnya kepada Allah. Oh, dia tahu sekali kaki ini melangkah menuju tempat ibadah. Ya Allah, iya. Kita anggap kita ini takut berdosa di rumah aja. Justru diam itu dosa buat orang yang bisa melangkah. Allah ciptakan kakimu untuk melangkah, tapi yang terjadi kau diamkan kakimu nggak dilangkahi, ya keburukan. Akhirnya sehatnya diambil sama Allah. Umur belum seberapa udah asam urat, betul kan? Malas bergerak, coba dia bergerak. Bergerak, pokoknya tiap hari bergerak. Karena memang tinggal bergeraknya buat apa dulu, ya? Kalau bergeraknya wa mahyaya wa mamati lillah lain. Karena nanti ada juga orang yang bergerak buat manusia, beda bab. Ya sehatnya sebatas itu. Kayak orang dandan buat orang, ya famous dia. Nah, tapi ketika dia sudah nggak dibutuhkan lagi, ya hilang dandanan, nggak ada nengok dia. Artis tuh bahkan begitu dia. Make up buat manusia. Satu waktu tua nanti, nggak akan dilihat sama orang lagi. Tapi kalau kita bermake up buat Allah, sampai kapanpun dunia menanti kita. Biasakan seperti itu. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Biar tambah syukur. Bermuhasabah diri, semua nikmat yang Allah berikan merupakan kemaksimalan ciptaan yang Allah berikan sama kita. Alasan itu kita beribadah. Dan orang-orang sebelum kita tahu sejarah. Sehingga doa kita terus, Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minhum wal amwat, gitu loh. Jadi doanya terus. Apalagi ini lagi layak betul kita sering-sering kunut nazilah ini. Ya, Masya Allah. Saudara-saudara kita ini muslim ini, ya Allah, lagi dizolimin di beberapa negeri ini, ya, khususnya di Syria ini. Ya Allah, ya betul-betul laknatullah ala Syiah ini. Allah melaknat Syiah betul-betul. Ya itu dah tuh, kalau kita enteng-enteng sama Syiah dah tuh, ujung-ujungnya kayak begitu. Demi Allah, jangan sampai berulang. Tapi nggak usah khawatir, ya kita bukan Suriah, kita Indonesia. Kita punya cara tersendiri untuk bertahan hidup di negeri kita ini. Sehingga jangan kata yang baru setahun 2 tahun punya jabatan, gitu ya. Jangan kata penjajah cuma jangan kata orang-orang tertentu dengan sekian puluh tahun. Belanda 350 tahun nggak bisa menghancurkan Indonesia. Kita punya cara khusus. Nah, cara khusus tuh adanya di ulama-ulama terdahulu. Makanya sayang kalau kita nggak angkat ini sejarah. Gimana caranya Pangeran Diponegoro tuh bikin keder Belanda tuh. 5 tahun perjuangannya bikin deg-degan Belanda, jantungan semua Tuan Kheno itu ya. Demi Allah, itu Tuanku Imam Bonjol, lihat mutiara dari Sumatera itu. Dibuang ke seberang Sumatera sampai ke Sulawesi. Tetap aja Imam Bonjol, betul. Mutiara tetap mutiara, dia punya kampung Bonjol di Manado, lihat. Masya Allah. Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar sampai Islam. Lihat bagaimana orang-orang hebat terdahulu, lihat. Tetap menjadi orang mulia dimanapun dia berada. Kenapa dia mulia dimanapun dia berada? Karena dia megang Islam. Dia tahu bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat untuk alam ini. Makanya kalau orang pegang hukum Islam, di bumi manapun dia berpijak, cocok hidupnya. Fi ayyi ardin tata' fa'anta mas'ulun al-islamiyah. Di bumi manapun kau berpijak, kau wajib menegakkan hukum Islam. Karena masuk. Kita kalau bawa hukum Indonesia ke negeri luar nggak masuk. Bawa hukum Quran dan Sunnah, insya Allah masuk. Karena memang Allah ciptakan Quran rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin. Dan lihat prosesinya. Bahwa Islam ini liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai, bukan diwarnai. Ya. Jadi kalau Islam masuk ke organisasi, bubar dia.
Tapi sekarang kebalikan, organisasi masuk Islam punya ADART, betul? Sampai firman Allah kalah sama fatwa ketuanya. Salah ya. Tuh ormas tuh. Ya, orang-orang sekarang nggak paham karena mungkin nggak baca sejarah. Padahal kalau baca, oh iya. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang mudah. Kita punya ulama-ulama hebat. Kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga Allah ampunkan beliau. Kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dia dirikan NU. Ormas untuk melawan Belanda. Ahmad Dahlan dia dirikan Muhammadiyah untuk melawan Belanda. Hasan Jibangi lihat dia dirikan Persis. Syekh Ahmad Syurkati dia dirikan Al-Irsyad. Pemula-pemula yang mulia. Kita punya orang-orang soleh terdahulu. Kemari ya pengikutnya malah menjadikan agama. NU itu kan kunut. Sapi'i yang kunut duluan. Mana itu ya? Muhammadiyah kan anak gang 11 musuh nama anak gang 23 raweh. Oh, Masya Allah. Jadi kan aneh ya. Dari mana kunut NU dari mana gitu loh. Lawang kunut ini kan perkataan Imam Syafi'i, ini uhibul kunut, aku menyukai kunut. Yang kalau dia bertandang ke gurunya Imam Malik dia tidak pakai kunut karena dia berkeyakinan kunut sunnah. Pengikutnya galak-galak betul. Wah nggak bisa. Biar sunnah jangan ditinggalin, awas tuh. Lakum dinukum waliyadin. Yang Muhammadiyah begitu juga. Oh nggak ada, kita sih nggak main begituan. Masing-masing. Kalau perlu kita pecah gang deh, itu kan nanti gang 23 ada gang 11. Bon kacang dong misalnya. Oh ya enggak begitu agama dong ya. Oh ini Persis nih lain agak keras. Enggak begitu. Itu ormas. Jadi jangan pernah bilang Islam tuh NU, Islam tuh Muhammadiyah, Islam tuh Persis. Maaf. Islam kata Allah, inna dina indallahil Islam. Islam ini inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Makanya kalau ada yang bawa selain daripada Islam diwarnai Islam dengan warna-warna dunia, la yuqbala minhu, tidak diterima sudah. Buang tuh pemahaman firqah seperti itu. Anda dengan NU-nya silakan, Muhammadiyah silakan. Tapi jangan berpecah gitu loh. Cuma gara-gara ijtihad. Sampai-sampai levelnya ada yang nggak mau ngucap salam, lewat. Antum ngaji di mana? Sono. Oh, nasi sono. Berarti kita beda nih aliran. Dia pikir grup silat di Tiongkok kali pakai alirannya. Gimana sih Islam pakai aliran? Komplek ada alirannya gitu ya. Islam ya Islam, jangan tuh buang tuh tafaruk, emang pengen digituin tuh kita sama Yahudi tuh, ya, dipecah-pecah, jangan. Ya antum mau pakai kunut sok aja nggak ada masalah, kenapa? Tapi jangan wajibkan karena ada khilaf di antara ulama masalah ini kan. Sekarang kunut nazilah baca di mana-mana baca. Saudara-saudara kita butuh kok. Betul-betul kita mohon sama Allah, Allahumma ansur ummata Muhammad fi Suriah, Allahumma ansur ummata Muhammad fi Palestin, Allahumma ansur ummata Muhammad fi Yaman, Allahumma ansur ummata Muhammad fi Afrika, fi Rahina, wa fi Indonesia. Minta tolong sama Allah. Karena udah banyak ini penista-penista Quran yang tenang-tenang saja gitu loh. Sampai kitanya kepancing akhirnya. Lupa bahwa Islam juga pernah dihina, tapi caranya lihat memecahkan permasalahan penghinaan tersebut. Bukan setiap orang berijtihad. Akhirnya nanti ujungnya pasti beda, walaupun caranya mirip. Kalau salah contohnya, ujungnya beda. Orang sholat sama sholatnya, cuma niatnya beda, kemudian juga memang akidahnya nggak sama, endingnya beda. Ya jadi kayak orang memahami tentang arti tahlilan, takbiran, tasbih, sama-sama tahlilan di Islam ada. Tapi kalau caranya betul ya la ilaha illallah buat orang yang mau meninggal. Tasbih begitu, kalau di Islam ada. Kalau caranya betul ya subhanallah, kapan aja. Ketika dia takjub dengan sesuatu, apalagi geledek, subhanallah. Kenapa dalilnya? Yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifatih.
Ya, itu geledek, malaikat bertasbih. Kalau lihat geledek itu, subhanallah. Kita dididik auzubillah, 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 auzubillah. Siapa yang nyontoin auzubillah? Nabinya siapa itu nabi itu? Dengar geledek auzubillah. Soalnya katanya geledek itu katanya setan mati. Emang itu setan gitu ya? Tasbih, ra'at yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifati. Kalau caranya betul enak. Takbir, takbiran, iya ada. Ya Allahu Akbar, takbir ketika menanjak, turun ketika bertasbih, Masya Allah. Tapi kalau nggak berilmu, takbiran ya keliling pakai beduk, betul lah. Sampai pagi kita lihat nggak ada yang sholat, udah selesai sholat belum? Mana takbiran semalam tan? Apa urusannya gitu loh? Sholat wajib, takbirannya nggak begitu gitu loh. Tuh kalau salah-salah paham tuh, ya ulama kudu greget, ulama di kita, aduh, ya. Kayaknya belum SMA, belum lulus, abu-abunya masih redup betul gitu loh. Tinggal kulil haqqa walau kana murran. Jadi berkahnya nyampak gitu loh. Nah, ini kalau nggak dibahas ya, kita ini bingung, padahal Allah jamin loh. Siapa sih yang dijamin sama Allah? Anda. Siapa Anda? Orang yang betul-betul bertakwa. Orang yang bermuhasabah diri. Sejak awal dia beragama, dia tahu sekali bahwa dia butuh agama. Maka sahabat mengatakan Islam itu al-khair. Wa ja'anallah bihadzal khair. Allah datangkan kepada kami al-khair, kebaikan. Dulu sahabat lihat Islam datang, Uzaifah ibn al-Yaman yang mengatakan, "Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'anallah bihadzal khair." Dulu kita hidup zaman jahiliyah buruk ya Rasulullah. Ja'anallah bihadzal khair. Allah datangkan Islam kepada kami al-khair. Masya Allah. Mereka bilang agama itu khair, kebaikan. Makanya orang suka bilang al-khairat, al-khair itu artinya Islam. Semua yang namanya kebaikan itu pasti dari Islam. Kalau real kebaikan. Karena apa yang Islam nggak ajarin, jarang dibahas. Kasus kerusuhan kemarin, kasus demo kemarin dia jarang dibahas. Banyak orang kafir geleng pala, baru paham ternyata memang kudu diginiin baru Islam nunjukin jalur ini, kelihatan aslinya Islam tuh. Betul-betul sempurna nih agama Kirain sih cuma ngomongin cara sholat, cara milih pemimpin ada. Makanya ulama pengen betul nih Islam jadi hukum. Kenapa? Karena kita nggak pusing lagi bikin hukum. Apa yang di Islam nggak ada coba? Cuma pada bandel betul sih, oh enggak, kita ya bikin hukum sendirilah. Ya kan Allah udah ngasih hukum, itu kan Allah, kita lain. Jadi susah banget dikasih pengertiannya gitu loh. Lalu Allah yang ciptain kita, Allah yang jamin kita, susah amat tinggal sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Susah betul. Konsekuensi kita sebagai orang beriman laki maupun perempuan, kalau Allah sudah sampaikan katakan sami'na, kami patuh, kami dengar, kami patuh. Udah nggak ada yang lain dan nggak ada keburukan. Lah demi Allah, biadikal khair ya Allah, biadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Ya, jadi itu yang dibilang tawakal, ada usaha. Makanya Allah jamin, yang Allah jamin itu bukan orang yang usaha, orang yang tawakal. Orang yang usaha ya belum tentu, karena kan belum jelas endingnya. Tapi kalau usahanya sudah maksimal baik, dia tawakal cocok. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cuma memang usaha ini menimbulkan solusi, gitulah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Asal usahanya membuat dia bertakwa, diberikan solusi. Ya, jadi kita kerja banting tulang sampai sore, tapi waktu sholat kita nggak remehin. Udah nggak usah khawatir, ada solusinya. Selesai. Jangan pakai teori orang kafir. Sholat kita jalan aja setengah jam, balik di 1 jam. Sholat ya, kalau imam lelet setengah jam, sejam setengah. Oh, time is money. Kita kalau nggak ada money gimana? Nah, ini Indonesia bro, kullu syai' bil fulus. Maafi fulus mampus.
Waduh, uang jadi Tuhan kan? Padahal saat uang belum dibutuhkan, pahlawan banyak di Indonesia, betul? Nah, ketika uang dipertuhankan, nggak ada pahlawan satu juga. Dari zaman dulu pahlawan kita kelompok kecil ngelawan kelompok besar, betul? Izin Allah. Selamanya jagoan dikit, musuhnya banyak. Sekarang kebalik, musuhnya atuh, jagoannya banyak, betul? Subhanallah. Karena serampangan. Bablas kita sudah. Emosi yang kita kedepankan, bukan ilmu. Ketika ilmu ditegakkan, hujatan yang datang. Padahal yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Akmalu hadzal din. Sempurna agama ini sudah. Siapa yang bilang sempurna? Allah. Ini ayat paten. Orang Yahudi bilang, kalau ini ayat turun buat kita orang Yahudi, kita rayain turunnya. Emang yang suka merayakan tuh Yahudi. Kita nular, dikit-dikit rayain, dikit-dikit rayain. Hari ini, hari itu dirayain semuanya, Masya Allah. Apalagi masalah ulang tahun, kita bilang nggak ada ulang tahun di Islam. Ya kalau masalah happy birthday memang nggak ada, Ustaz. Tapi kalau happy milad Islam, jadi juga enak aja happy milad. Ngutak betul nih orang gitu ya. Saking terimalah kami gitu loh kayaknya. Jangan dong ya. Islam ini agama yang sempurna. Apa yang Islam nggak ajarin? Ya, jangan cara ibadah yang ribet. Yang paling gampangnya diajarin gitu. Masuk WC kaki kiri baru kanan, keluar kanan dulu baru kiri. Di agama lain mana diajarin? Buang hajat nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Masya Allah. Oh, kalau arsitek-arsitek yang jenius mau ngobrol, kita ngobrol ya. Anak kasih tahu hadis-hadis tentang bagaimana membuat rumah ala Islam. Islam tuh paling haram kan orang buang hajat di tempat orang yang suka ngobrol. Maksudnya apa? Sekarang udah nggak ada tempat begitu. Rumah bisa gak ruang tamu nggak dekat WC? Oh, Masya Allah. Di tempat orang lalu lalang dan lain sebagainya. Diatur di Islam. Apa yang membuat rumah ini gersang panas? Ya karena mungkin kotoran disimpan di rumah ya. Kalau masih ada lahan, jauhkan dikit. Oh, Masya Allah. Kenapa? Di Islam ketika wudhu harus baca bismillah. Kalau tempat buang hajat bagaimana? Diatur. Rasul datang ke rumah salah seorang sahabiah yang masih keluarga beliau. Ini orang ngundang Rasul, pengen berkah, pengen didoain. Kata Rasul, waina makanul sholat. Mana tempat sholat? Belum ada ya Rasulullah. Yang Nabi tentuin pertama kali tempat sholat. Jadi kalau bangun rumah yang pertama ya tempat sholat. Jadi dilala belum selesai juga, tukang masuk waktu sholat. Ini tukang nggak ada yang sholat, betul? Ya nggak ada masalah orang kafir bangun rumah, cuma kan berkahnya beda, betul gak? Kalau dia nggak sholat, jantung pisang naik ke atas, betul? Tebu dia sama padi, betul? Kenapa nggak gorengan yang digantung enak, betul? Tahuan tinggal makan gitu. Kopi-kopi kan begitu ya. Ini sisa-sisa jahiliyah ini, sisa-sisa sifat-sifat jahiliyah ini. Ya, tradisi begitu. Makanya bangun tempat gagal terus karena banyak kesyirikan. Efek ibadahnya nggak ada, tapi ditimbulkan sebab ibadah, sebab ketakwaan. Karena yang memberikan solusi itu Allah, yang bakal jamin itu Allah. Ya ja'alahu mahrajan itu Allah yang ngomong. Allah berikan solusi ke siapa? Orang yang bertakwa. Ya makanya kelihatan orang kalau bertakwa tuh efeknya dahsyat. Anak muda kalau bertakwa makin low profile, makin dekat sama sukses. Kenapa? Sama orang tua baik. Ini ngayal naklukin dunia, sama orang tua bengkelai. Dunia yang mana? Dunia dalam berita yang bertaklukin. Gimana sih? Ya antum bisa ngomong gitu, Tat. Orang tua kita beda, Tat. Oh, Masya Allah. Maksudnya beda apa? Dibentuk? Apa gimana? Orang tua anda lain, Tat. Masya Allah. Iya lain lah, kita sama saudara dong gitu ya. Nah, ini orang kaku betul gitu. Orang tua anda gini-gini. Udah. Jangan suka ngebahas aib orang tua ke orang lain. Itu PR hidup. Ya. Allah tahu ente sanggup ngadepin dia. Allah tahu itu. Waduh, nggak kuat tak cerewet tak, ya Allah tak. Iya, Allah sakin ente sanggup, nggak tak sanggup, insya Allah. Anak 5 tahun tak diginin mulu tak berpusing pala, ya ente masih sehat,
lakinya mati muda gitu kan. Nggak kuat ngadepin dia, berarti kan ente kuat. Oh masya Allah, husnuzon. Yang berat itu ketika kita paksa orang tuh manfaat buat kita, itu yang berat. Tapi kalau kita paksa diri kita manfaat buat orang, ini yang asik. Nah, sehingga sedikit pun kalau bermanfaat kita pertahankan. Tapi kalau kita paksa orang suruh paham kita, ini yang lelah, nggak bakal bisa berteman kita. Baru berteman bengkelahi. Kapan akurnya? Coba mulai berpikir, apa manfaat saya buat orang? Ente berteman sama maling, bahaya sama dia. Anda berteman sama dia 2 minggu, habis rumah. Tapi dia mana 2 tahun aman-aman aja. Oh, berarti itu ente sama dia sama ente. Ente sama dia kan mana akur, kan begitu ya? Harusnya begitu. Kalau kasih solusi, makanya mendatangkan takwa dalam kehidupan kita tuh bukan main-main. Jadi jangan cuma ngayalin Allah menjaminmu saja. Allah pasti menjamin. Li'anallah la yukhliful mi'ad, karena Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Iya, nggak ada dusta Allah tuh, nggak ada. Allah nggak mungkin berbuat dusta, tidak mungkin. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, janji Allah. Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuan, itu janji Allah. Tapi Ustaz, ini orang nggak kuat diuji sama Allah Ustaz, karena posisi dia jauh dari Allah, itu masalahnya. Kalau dia hamba Allah, Allah janji. La yukallifullah tadi nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, karena Allah ciptakan manusia, Allah tahu kemampuan manusia tersebut. Bahkan tiap hari Allah ditanya sama semua manusia, hatta orang kafir yang melecehkan Allah, mintanya sama Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, betul? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Tiap hari Allah ditanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yang di langit, yang di bumi semua minta sama Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, sibuk tiap hari Allah. Tapi jangan dipahamin sibuknya mirip sama kita. Laisa kamitslihi syai', Allah nggak serupa. Cuma biar manusia paham, itu memang begitu kenyataannya. Asal betul-betul engkau bertakwa, Allah ingat. Karena makin baik ibadah kita, makin kelihatan efeknya. Ya, seluruh kebaikan itu ada perhitungannya. Sama Allah jangan khawatir, setiap kebaikan yang kita lakukan berujung pada kebaikan. Masya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuqnya continuous tense, sifatnya mudhari'. Asal dia sudah bertakwa, mungkin besok agak sedikit turun, besok naik lagi, yang penting stabil. Ya, yaj'al lahu makhrajan, selalu ada solusi. Makanya kita nih harus paham nih, orang Islam diuji, tapi jangan berubah keislamannya. Ini baru diuji sebentar berubah, tingkah lakunya nggak kayak Islam. Bawa-bawa dalil mengatasnamakan Islam, tar dulu. Apa di Islam yang nggak diajarin? Kalau bicara agama dihina dari zaman Rasul, Abu Lahab, Abu Jahal ngehina, betul? Gimana Nabi mencontohkan? Udah itu kan Rasul tak beda. Oke, kita bicara sahabat Abu Bakar. Ada gak yang menghina agama? Ada Musailamah Al-Kadzab. Gimana cara Abu Bakar menegakkan hukum, lihat. Umar bin Khattab bagaimana? Orang-orang kafir melecehkan Quran, melecehkan sunnah, lihat. Dia bongkar Eropa kalau perlu. Masya Allah. Lihat bagaimana Utsman bin Affan, lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib. Wallahi, kemuliaan ditanamkan dalam kehidupan. Lihat bagaimana jiwa besarnya Khalid bin Walid ketika beliau dicopot dari panglima perang jenderal menjadi anak buah seorang kopral yang diangkat jadi panglima, Abu Ubaidah bin Zarrah. Kalau sekarang jenderal dicopot karena nggak ada karya ciptanya, jarang menang, nggak pernah menang. Kalau Khalid bin Walid dicopot karena menang mulu, itu bedanya gitu loh. Sampai dia komplain ke Umar, kenapa aku dicopot? Apa salahku wahai khalifah? Ya nggak ada salah, cuma masalahnya kamu menang mulu. Terus ya Anda takut kalau seandainya kita kan sadar Rasul pernah bilang, satu besar biji sawi sekalipun sekecil atom pun, kalau seandainya ada kesombongan, neraka haram untukmu. Aku nggak ingin kau sombong karena kemenanganmu. Dipok, my friend nih, misalnya, sohib nih.
Bukan cuma ngelihat suksesnya temen, efek buruk yang dia ingetin. Masya Allah. Betul-betul, sehingga tetap hatinya besar. Walaupun jadi anak buah ikut perang. Dasar rakyat emang gak boleh lihat orang bener dikasak musuhin. Ente kemarin nyuruh dia, kan dia nyuruh ente. Jenderal disuruh sama anak buah, gimana sih? Perang lagi gak malu. Kata Khalid, dengarkan, aku berperang bukan buat kalian, bukan buat Umar, buat Allah. Jadi inilah hayalan hidupku. Perang itu nikmat untukku. Masya Allah. Sini kumpul semua. Begitu bin sama Khalid. Mau tahu kunci suksesku apa dalam perang? Dengarkan. Kita lebih sedikit, musuh lebih banyak. Betul? Ingat, ini semua orang kafir, nggak ada yang berzikir. Kata Rasul, orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah mayit. Kita hidup, bantai mayit tersebut. Masya Allah. Akidahnya timbul. Kita sedikit berzikir, kita hidup. Ini orang banyak, tapi nggak ada yang berzikir sama Allah, mayit. Ini bangsa bergelendotan sama negara-negara mayit, betul? Minta dikasih makan dengan riba, ngayal mulia, mimpi di siang bolong. Coba orang-orang tua di atas mulai berpikir, takutlah kalian kepada Allah. Bangsa apa yang kalian hayalkan mulia dengan cara yang haram? Sudah, rakyat sudah cukup sabar gitu loh ya. Yuk bismillah, kembali ke agama yang benar. Yuk kita bergandeng tangan, jangan berpecah sudah. Khilaf sudah dibukukan, baca, waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Saatnya kembali kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah. Yuk para dai, ajak orang dengan hikmah, dengan lemah lembut. Jangan hakimi agama orang tanpa ilmu. Masya Allah. Kalau sudah begitu apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ini janji paten sudah dalam Quran. Kalau seluruh masyarakat di muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi ini beriman bertakwa, kata Allah apa? La fatahna, lam taukid, pasti kubukakan kata Allah. Barakat, berkah yang banyak dari langit dan bumi. Ini gak usah dibuka, sudah berkah negeri ini. Apa yang di Indonesia gak ada? Tambangnya Masya Allah, bersihnya langit, pemandangan yang indah, Masya Allah. Ini negeri Masya Allah. Cuma kita kurang pemimpin yang greget, yang bimbing masyarakat kepada syukur kepada Allah gitu. Hatinya orang Indonesia begini, lemah lembutnya mereka Masya Allah. Nggak ketemu di ujung negeri ini kecuali di Indonesia adanya. Coba perhatiin kalau antum umroh haji, udah kecil-kecil diinjak minta maaf lagi yang diinjak. Masya Allah. Diinjak, apa sih bilang, lu diinjak minta maaf. Kan punyamu yang nginjak yang minta maaf. Oh di negeri Masya Allah baik-baik orang betul ya. Jadi coba kita kembali kepada sesuatu yang benar, karena janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, pasti diberikan solusi. Ternyata solusi itu datang dengan usaha. Kalau usaha endingnya betul, solusinya betul. Kita nggak punya uang, ya kerja, ada solusi dapat nanti. Tapi kalau kerja plus ibadah, berkahnya beda. Tapi kalau kita kerja nggak ibadah, ya dapat solusi, cuma nggak berkah. Jadi disuruh endingnya. Makanya bahasa Nabi, ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Ya, jadi ajmilu fit talab, tinggal perbagus cara meminta. Ya, mungkin sekarang kita cuma wajibnya doang. Next mulailah qobliyah ba'diyah lah. Ya. Next kita mulailah dimanapun kita duduk di masjid, tahiyatul masjid dulu lah. Dimanapun kita menegakkan hukum, tegakkan hukum Islam dengan benar. Dimanapun kita berada, safar sekalipun, laksanakan semua ibadah. Yang wajib bisa dikosor, yang sunnah kerjain, ya. Ya ini witir dan qobliyah subuh. Masya Allah, cara-cara yang Islam tawarkan. Jangan terjebak dalam pekerjaan sehingga kita nggak beribadah. Kita dicipta untuk beribadah, bukan untuk sekedar bekerja. Makanya kalau gara-gara kerjaan kita nggak ibadah, maaf, ini salah. Ya, kita bisa berdialog lah sama pimpinan perusahaan, minta izin.
kalau seandainya nanti di sela-sela waktu jam 8 jam 9 pagi saya ambil 2-3 menit atau 5 menit buat sholat duha lah, izinkan. Enak, nggak korupsi gitu waktu, karena sunnah, kerja wajib hukumnya. Bisa gak Pak kalau seandainya nanti istirahat siang ini saya pengen disesuaikan dengan waktu sholat zuhur, jadi kalau emang maju ya istirahatnya maju, cuman nggak menambah jumlah bilangan jam 12 sampai jam 1, ternyata zuhur sampai jam mulai setengah 12, berarti setengah 12 sampai setengah 1, nggak apa-apa deh. Yang penting kita bicaranya sholat. Karena begini Pak, di Islam tuh ada intizar, menanti waktu sholat, yang pahalanya pahala orang sholat. Kalau ini pegawai makin bagus agamanya, double pahala sholatnya kan, insya Allah kita ngurangi pekerjaan lah. Ya paling nggak perlu satpam buat masalah maling. Kenapa? Ada malaikat yang jamin dia. Oh, Masya Allah ya, terus diingetin. Izinkan meluangkan waktu sore untuk on time masalah sholat asar, karena ada ayat yang ada hadis yang mengatakan hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada ayat yang mengatakan begitu, jagalah oleh kalian sholat kalian, khususnya sholat wusta, sholat asar. Ini kan banyak perusahaan sekarang kan sholat asar nih banyak kan telat, ya. Padahal man taraka sholatul asar habita masna'u. Orang yang ninggalin sholat asar musnah semua kebaikan dari pagi hingga sore. Jadi ini yang mesti kita perjuangkan, karena kita memperjuangkan kebenaran, bukan urusan perut, tapi urusannya ke Allah. Ya, kalau rakyat sudah bagus kenal sama Allah, oh Masya Allah, nggak usah banyak peraturan dibikin ya. Peraturan lalu lintas, orang yang takut sama Allah ngerti atiullah wa atiu rasul wa ulil amri, ngerti, dipegang nih ayat. Polisi nggak usah jaga ya, gitu ya. Tetapkan kemudahan buat sholat, nanti mereka punya disiplin sendiri. Oh iya, ini melanggar nih, bukan takut sama polisi, emang taat sama pemerintah kalau emang manfaat aturannya. Masya Allah. Sehingga punya disiplin. Ini yang mesti diasah sampai dia jadi orang yang bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, tidak ada yang sulit. Mungkin dia miskin, tapi dia sabar. Mungkin dia sukses kaya, tapi dia syukur. Nggak ada yang bablas. B1238 PKW, rem tangan fret hitam ya. Tolong dilepas rem tangannya ini biar bisa dibikin maju mundur. B1238 PKW. Ya. Solusi. Allah berikan solusi. Yaj'alahu makhrajan. Solusinya umum, makhrajan. Jadi kalau makhrajan itu tempat-tempat yang memang keluar tuh solusi. Ya, dan kalau memang makhrajan itu memang endingnya ibadah bagus, pasti ujungnya agama. Ya, kita mungkin orang senang sama kita karena kita ini boros dalam ngajak traktir lah gitu ya. Tapi kalau kitanya nggak bagus dalam keagamaan, ya cuma diingat begitunya. Ada gula, ada semut. Nggak ada gula, semut hilang. Gitu ya. Tapi kalau endingnya memang agama kita bagus, orang suka sama kita, yang diingat dunia akhirat. Hidupnya pada ngumpul, ya meninggalnya pada ngumpul. Saling mengingatkan. Ya jalahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia ihtisab. Dia coba sadar bahwa ternyata memang Allah ini memberikan solusi di tempat manapun tanpa diduga. Yang dia tahu pokoknya dimanapun dia berada dia bisa bertahan hidup. Ya, karena picik pandangan kita kalau kita berdoa rezeki itu minta makan beras. Ternyata rezeki kita di Arab banyakkan korma. Ya, kita nyebutnya beras, salah. Ya Allah berikanlah kami sesuap nasi ya Allah. Salah doa begitu. Ngatur Allah. Ya, mana kita tahu lokasinya kita di mana nanti yang nggak ada nasi? Apa kita nggak bilang rezeki? Rezeki juga, cuma beda bentuk kan? Makanya kita nggak boleh ngatur Allah dalam berdoa, kita nggak boleh ngatur Allah. Umum aja. Ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban. Nggak usah nyebut-nyebut macam-macam. Ini kadang-kadang kita nggak paham Allah. Kalau berdoa ya Allah, berikanlah hamba rezeki ya Allah. 5 juta jadi bulan ya Allah. Bisa. Atau kalau enggak minggu ini 2,5 deh, 2,5 gampang deh yang lain. Bukan begitu. Mana kita tahu tuh orang yang ngutangin kita, maafin kita, ya udah deh, udah nggak usah dibayar. Kita nggak tahu kan rezeki.
Jangan atur Allah, kita harus paham Allah. Yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib, dari cara yang tak diduga. Karena kita nggak pernah tahu cara Allah bekerja. Yang kita tahu cuma inilah berbuat baik, iya. Makanya sebab-sebabnya dibuat. Anak muda ya, taklukkan dunia. Bekerjalah maksimal. Kemudian gapai ridho orang tua. Karena tauhidmu yang pertama, yang kedua baktimu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Takdirmu itu beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, sama orang tua yang baik. Habis orang tua saya gini, udah. Itu PR hidupmu sudah. Saya mau beribadah sama dia, nurut asal dia. Siapa ente pakai syarat? Hatta orang tua ente kafir ngajak berbuat maksiat, fala tutihuma wa sahibhuma, jadikan dia sahabat. Pakai syarat. Ana broken home set. Bangga amat ente. Ana mau berbakti sama kedua orang tua ana asal mereka rujuk. Yo, urusan dia. Mana kita tahu urusan mereka, betul? Mereka rujuk nggak rujuk urusan mereka sama Allah. Kita cuma berbakti. Hatta orang tua kita kafir, sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap jadikan sahabat. Jangan pakai syarat. Ini bodoh, kita yang rugi nanti. Pantesan hidup kita kebelangsak. Umur makin hari makin habis, karya cipta nggak ada, nggak berasa, ngaca ngomong bareng batuk udah. Mana ente yang muda yang dulu yang keker, udah hilang kemuliaannya. Lihat cara yang salah. Ya, kita nggak ada husnuzon sama Allah. Kadang ujian itu mendewasakan kita. Dulu zaman masih sekolah ngeluh, pengen buru-buru lulus. Doain biar buru-buru lulus Iya, insya Allah ikutin aturannya aja, mau lulus duluan nggak bisa. Kan ulangan ada tanggalnya, ya. Ulangan dulu, dapat rapot lulus. Nah, udah lulus, alhamdulillah, masya Allah. Gimana? Alhamdulillah ya nilai sih nomor 2 deh, penting lulus dulu Jadi kalau ntar ditanya ada ijazah gak? Enggak, yang ada baju coret-coretan nih lulus gitu ya. Alhamdulillah. Kerja kerjaan nih ya Allah, anak nganggur gini gak enak Kalian ada kerjaan apa gitu Maksud PR Ustaz banyak ya, bukan hanya masalah agama doang. Ada kerjaan gak Maksudnya ya bikin deh kerjaan, ciptakan kerjaan susah ya Allah, ya harus bisa. Ya udah deh seadanya nih yang ada nih deh. Baru kerja beberapa hari, gimana udah kerja sekarang? Jauh ya Allah. Mana kerjaannya nggak nyambung sama mana mana bos ana ya Allah ujiannya benar-benar masya Allah ya. Ya udah ntar pelan-pelan deh, lama juga bisa bertahan insya Allah ya. Ada yang lain nggak ada tuh kerjaan tuh sana tuh. Kerjaan lagi gimana? Sama jauh juga. Masya Allah. Ini orang nggak punya semangat kerja kali ya. Mungkin nggak ada yang support anak kali Orang tua kan di kampung anak kan di rantau. Anak butuh pasangan hidup kali jujur dari pertama, nanti jomblo, bosan lihat internet mulai tiap malam gitu kan. Nggak apa-apa, kita kebuka aja. Ya kada aja ada yang mau Kata teman anak sih kalau bisa cari yang agamanya cakep Ya iyalah ya. Anak pengen hafizo hafizo gimana tuh? Kebayang anak kalau punya anak dari hafizo Masya Allah ya. Anak pergi, anak balik, anak apalannya nambah ya Masya Allah. Ya insya Allah lo mudahkan ente dapat hafizo insya Allah ya. Ente juga harus bisa paling enggak. Jangan main dapat ente enggak, jangan. Pengen dapat hafizo, insya Allah pengen apalan ente udah berapa juz? Iqra 2 Kalau mau dapat hafizo Iqra 2 gimana? Akhirnya berantem mulu bini, disalahin mulu bacaan kita, betul? Mendingan waktu belum nikah masih ada ngajinya, udah nikah kagak mau ngaji. Waktu lagi belum nikah mah ngaji bebas, berkata melengking itu suara tajwid berantakan masih mau ngaji. Sekarang bininya apal Quran takut ngaji. Kalau nggak ada bini kenceng, ya ayyuhalladzina amanu, bini lewat, ahlikum naro gitu. Gitu ya ngayal doang. Orang tua gitu pengen punya anak hafizah.
Anak di sekolahin hafizah semuanya. Anak pada gede pada ogah ngaji. Kenapa? Anak bawel gitu ya. Kenapa? Tiap kita ngaji disalahin mulu jadi males tuh kan. Kita tuh cuma pengen, nggak butuh. Jadi begitu. Ya udah deh, mendingan cari yang sekufu, cari yang memang selevel, yang paham kita ini manusia tempatnya salah. Ya. Belajar mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Kenapa kamu sayang sama dia? Ya cuma saya yang tahu kesalahan dia. Kan enak gitu ya. Bertahan amat sama dia, kuat amat ya kuat sih enggak lah. Cuma saya masih bisa bermanfaat buat dia. Tuh. Bisa cie-cie begitu ya. Ya kita lagi ngomong bener nih ya. Kalau nggak bener ngeronda malam ntar acara itu ya. Ya jadi betul-betul memang dibikin hukum sebab akibat. Dibikin tuh orang nyaman. Oh iya, oh ternyata belum menikah. Menikah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan menikah jadi semangat istri mensupport lah insya Allah ya. Terus bang kerja bang, terus semangat bang, terus jangan takut bang. Enak kita punya pasangan kayak begitu ya. Cuma yang sering terjadi kayaknya Allah nggak jamin kita karena kita sembarangan milih. Saya suka bilang pakai bahasa yang gampang karena anak muda. Kalian kuat keker, mumpung masih belum nikah, robah dunia. Karena kalau sudah menikah, jangan ngerobah dunia, geser remote aja berantem, betul ya? Mumpung masih bisa taklukan dunia. Nanti kita menikah tuh agenda yang kita tawarkan, sehingga jangan tuntut pasangan kita keluar dari agenda kita. Ya sudah, ya udah yang kita butuhkan dia yang seperti itu sudah, jangan tuntut lebih. Karena biasanya awalnya sebuah kehancuran karena tuntutan di luar kemampuan. Biasanya begitu. Masya Allah. Sebulan, 2 bulan dia kawin, ya alhamdulillah. Gimana udah nikah sekarang nih, udah kerja, udah nikah, udah enak nih. Ya alhamdulillah Ustaz, cuman ya Allah Ustaz. Bini kenapa? Anda pikir partner hidup, ternyata hakim dalam hidup Ustaz. Ini orang serba salah. Dikasih kerjaan nikah dia bingung. Aduh ya Allah, anak begini salah begitu salah. Dulu anak bebas banget Tat, ngapain aja Tat. Masya Allah sekarang ujian ya Allah, sampai kangen sama emak Tat. Emak doang yang bisa paham aneh Tat. Tuh masih anak mamah nih ya salah. Mungkin nanti belum punya anak kali. Jadi iseng akhirnya bawel yang nggak dipenting diomongin karena nggak ada yang lain. Tiap hari kita ketemu dia lagi ribut pasti kan, nggak ada mainan, anak nggak punya, anak berarti masalahnya. Betul juga, memang anak kali Tat ya. Anak keren Tat, bini cakep, tiap hari ketemu ya bosan juga dia lagi gitu kan. Kali kau punya anak, insya Allah itu mungkin itu tuh, ente lupa, ente udah nikah, berdoa jangan lupa tuh, Robbi habli minas sholihin. Tapi jangan cuma minta. Pengen dijamin ya, ada usaha, cari uang yang halal, kasih nafkah yang halal. Antut imuha idza ta'imta wa antal baswa idza labista. Pasanganmu ini bukan paket sempurna. Hei perempuan, suamimu ini bukan ulama, mungkin dia belum bagus agamanya, dengan rumah tangga bikin bagus kan begitu. Hei laki-laki, istrimu ini ya manusia biasa, kamu nikah bukan sama anak pesantren. Dia nggak pakai kerudung nikah, mudah-mudahan dia mau pakai. Jangan ribut sebelum nikah. Ini banyak ikhwan kita belum nikah udah ribut duluan ta'aruf. Yang ditanya yang enggak. Masya Allah. Anak ta'aruf, anak batalin tak kenapa Tat? Dia nggak mau nurut. Belum mau nurut. Masya Allah. Nikah dulu. Mau nurut aja siapa ente? Guru bukan orang suruh nurut gitu ya. Nggak bisa. Lihat, makanya pakai feeling, bagusin feeling, minta sama Allah. Ini kira-kira nih karakter dia sih nurut sama Anda. Bismillah deh insya Allah. Begitu. Nah udah nikah baru peraturan dimulai. Tapi itu pun pelan-pelan. Ada jenjang. Ada jenjang 1000. Ya ngarai si Anuk jenjang 1000 ya. Ada tahapan-tahapannya. Ada masanya pelan-pelan dulu. Ya, abang kita nggak bikin paket punya anak buru-buru bang, nggak. Anda belum bagus agama, ente belum bagus. Yuk kita ngaji bareng yuk. Di Al-Bakri ada rutin pengajian di sana no. Kita mudah-mudahan bisa ngaji rutin gini-gini. Yuk kita ngaji, lihat dengerin ceramah. Oh iya bang ya, ternyata perempuan kalau udah balik nggak boleh tampak kecuali muka sama telapak tangan tuh. Paham kan? Kalau ada yang ngomong nggak didengar, nah Ustadz ngomong tuh. Tadi Ustadz juga ngomong bang, kata Ustadz waktu sawarib wafuliha
Tipiskan kumis, panjangan janggut. Abang gatel nggak demen, begitu lesnya. Kalau sama Yesus subhanallah ya gimana sih gitu. Terus juga kata Ustaz tadi setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak bang. Kayaknya mulai sekarang bismillah deh bang ya. Kain-kain pelan. Nah baru Robi habli minas solihin. Ini baru ta'aruf nanya kalau anak ta'adud gimana? Ini ditolak langsung sama dia. Atu-atu, apa-apa atu-atu. Ini pengen langsung begitu, jangan ya. Biar bertahap. Jadi indahnya perjalanan hidup. Karena kita berubah bersama. Itu yang dibilang sepupu. Itu yang dibilang sepupu. Masya Allah ya. Oh Masya Allah. Makin, jadi kita ingat proses perjalanannya. Subhanallah. Awal-awal Alhamdulillah dia punya anak. Masya Allah. Berkah hidup ente betul-betul ya. Lulus sekolah, cak. Ente kerja, ente nikah, sekarang ente punya anak, Masya Allah. Gimana? Ya Allah nggak nyanggup datang itu. Anak nggak tahu susu apa yang dia minum, Masya Allah. Susu kuda ngamuk kali dia minum. Tenaganya over tat, Masya Allah. Sampai pengen diambil buat merek baterai tat, Masya Allah. Kalau kenceng robot sama dia anak. Masya Allah, padahal anak ngasih minum biasa, minuman normal, cuman nggak tahu ujian ya Allah Ustaz. Bininya nyaut, kita pengen masukin ke perut lagi itu anak. Ya Allah, mertua nyaut, tiup aja tiup biar gede dulu. Dia pikir kalau anak ditiup gede, ya gede lain cerita lagi. Sekarang masih kecil bandul kita bisa angkat kayak anak kucing, kita angkat begini kan. Udah gede kita mau angkat, kita yang diangkat, Masya Allah dia. Mana anak bongsor bener ngambil bapaknya, betul kan? Masya Allah. Subhanallah. Ya, nggak bisa kita berkeluh kesah tuh nggak bisa dalam hidup. Kok bisa berkeluh kesah? Karena proses yang salah. Prosesnya salah. Kita orang yang nggak pernah tahu kemuliaan, padahal kemuliaan dalam kehidupan dan dalam Islam ini kemuliaan akan tampak dalam kehidupan yang dicontohkan kalau memang betul-betul berilmu. Tapi kalau dia nggak berilmu, wa yadubillah wa na'udzubillah, Masya Allah, ya, dia betul-betul tidak paham. Allah berikan kemuliaan yang baik dalam kehidupannya. Masya Allah. Makanya ada dalam Islam ini tahapan-tahapan dalam memahami kemuliaan supaya setiap ibadah yang dia lakukan mendatangkan kebaikan. Dan di Islam begitu. Di Islam seperti itu. Maka tadi saya coba kaitkan kajian di Al-Azhar, ya, kita kaitkan tentang 40 nasihat rumah tangga. Di sini kita bahas Allah menjaminmu, ya. Nanti ini pada zuhur kajian anak-anak muda tuh di gudang peluru. Itu judulnya masih adakah waktu yang tersisa. Maksudnya apa? Ya ini tentang orang tua, ya, tentang waktu muda kita nih. Coba kita kumpul, kita belajar bareng insya Allah. Oh ternyata iya ya, Islam ajarkan semuanya. Sampai level manusia, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini intinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin. Fa huwa hasbuh. Ada jaminan Allah. Dan ternyata Allah menjaminmu itu dengan cara dan waktu. Nggak bisa langsung. Ada proses. Jangan terlalu pede. Udah Allah jamin kita, nyantai aja, nggak bakal ketahuan. Mau ngapain, mau nyolong. Nggak bisa begitu. Tawakalnya maling, enak aja. Enggak, ya mungkin sekarang nggak ketahuan. Cuma efek ke anak, lihat hasil korupsimu, hasil mencurimu, lihat. Anak makin besar makin gak hargai orang tuanya. Lihat anak makin besar makin ngelawan sama kamu, coba lihat. Kerasnya hati, sholat mah sholat, bukan tidak, ngefans sama Rasul. Sama orang tua ribut, sama saudara nggak akur, ya pindah agama, ada mendingan kalau begitu sih ya. Bukan Islam, Islam nggak begitu. Orang Islam tahu khairun nas anfa'uhum linnas. Orang Islam tahu sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, itu orang Islam. Sampai dia mengerti bahwa hidup ini ada aturan mainnya. Maka Allah katakan tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan hisab, Allah akan jaga. Jaminan Allah. Makanya di surat At-Tahrim ayat 6,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jaminan Allah buat orang-orang yang menyelisihi perintah. Harusnya kan ku anfusakum kan perintah, ku jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena neraka itu disiapkan buat orang yang betul-betul tidak mau nurut sama Allah. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah. Kalau nanti masuk dalam neraka, di dalamnya itu betul-betul ada malaikat-malaikat yang sadis, yang kejam, yang keras, syadidun, ghilazun syadidun. La ya'sunallah, enggak bisa dilobi. Malaikat enggak bisa dilobi. Sekarang penjara bisa dilobi. Penjahat bisa keluar masuk, neraka enggak bisa. Jangan pakai caranya Abu Lahab yang ngayal pengen ngasih hartanya. Allah jawab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta ente itu enggak bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatal hab. Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Ya, istrinya lihat malah yang bawa-bawa kayu bakar buat dia dulu. Kenapa? Karena istri nggak berfungsi buat suami. Suami bikin dosa didiemin. Biarin dia urusan dia sama Allah. Nggak bisa begitu, omongin. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Manfaat kita buat dia apa gitu loh. Kita lihat negeri ini banyak masalah, nasihatin. Insya Allah manfaat, gak usah anarkis, gak usah mencaci maki. Ada cara yang Islam tawarkan. Hidayah datang manakala jiwa ini tenang. Kalau kerusuhan yang ditimbulkan, hidayah nggak bakal datang. Al-amnu wa hum muhtadun. Tenang dulu baru hidayah. Nah sekarang kalau nggak tenang, hidayah seperti apa yang kita hayalkan? Kita bilang hidayah datang dengan perang. Khalifahnya siapa? Rajanya siapa? Presidennya siapa? Gurumu. Itu mah masing-masing firqah kalau begitu. Ada cara yang Islam tawarkan nanti. Yuk sekarang ukhuwah kita, kuatin dulu silaturahmi kita. Yang paling gampang deh, sholat rapat dulu deh. Karena ada hadis yang mengatakan lurus rapatkan soft. Rapat dan lurusnya soft, rapat dan lurusnya ukhuwah kalian. Sila ketiga, Masya Allah. Sementara sholat nggak rapat, persatuan apa yang kita hayalin? Persatuan dengan salaman sama musuh Islam, begitu. Ketika seluruh orang Islam menghujat perbuatan laknatullah ala Syiah di Syria, betul-betul terlaknat mereka, mencaci maki sampai ada perempuan-perempuan mendatangi suaminya bawa pisau, wahai suamiku, bunuhlah aku. Kenapa? Daripada aku diperkosa sama pasukan Bashar. Sampai seperti itu. Sampai bayi pun berani mati dalam keadaan bertauhid. Dihina Islam, lihat oleh Syiah. Kita anggap biasa. Kita malah hehehe Syiah. Subhanallah. Gimana? Ini nggak bisa dibiarkan begini. Ya yuk bismillah, kita kompak deh. Kita jaga negeri kita. Kita nasihatin orang-orang yang betul-betul melenceng. Nggak bisa. Umur kita kalau nggak ntar besok anak cucu kita sama siapa, kan begitu. Jadi kita mikir panjang, disiplin kayak orang malas buang sampah ke kali, bukan karena takut buang sampahnya, bukan. Kalau anak buang sampah tiap hari, 50 tahun yang akan datang nih kali hilang, anak-anak main di mana, nggak ada kali di sini, betul. Mikir panjang gitu loh. Dia pikir manfaat hidup, karena dia tahu hidup ini bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kabarkan sama orang-orang yang melenceng, yang orientasinya uang. Keanehan-keanehan yang mereka pertontonkan, kabarkan, nasihati. Ente salah. Kenapa penista yang dibela? Pakai ngerubah Quran lagi. Umur ente berapa, Nusron? Subhanallah. Mudah-mudahan dia dengar nih. Ya. Subhanallah. Ya, jadi ayo hantam hatinya. Betul-betul paham Islam itu seperti apa. Takutlah kepada Allah, bukan takut sama manusia. Ya ini tentu dengan banyak bersilaturahmi, sering ketemu jadi agak bebas kita ngomong kan gitu. Kalau jarang-jarang kita kaku nanti. Masya Allah, kuatkan ukhuwah. Ya kita sering kumpul di majelis ilmu, kita sama-sama belajar. Ya Allah, yang di depan nggak lebih pintar daripada yang di hadapannya. Masya Allah, demi Allah.
Ya, kita belajar bareng, thalibul ilm, nahnu thalibul ilm. Kita para penuntut ilmu. Kita pengen ilmu ini berefek pada aktivitas kita. Karena kita pengen berbuah sebuah kebaikan. Dan dalam Islam setiap ibadah mendatangkan kebaikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah jamin fahuwa hasbuh. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan innallaha ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu. Ahfidhu dzalik amdai'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Masyaallah. Dalam sebuah riwayat yang sahih hasan dihasankan oleh Syekh Albani, An-Nasai meriwayatkan hadis ini. Nabi pernah mengatakan innallaha ta'ala sa'ilun, sesungguhnya Allah meminta pertanggungjawaban kullu ra'in pada setiap pengembala. Ra'in, siapa pemimpin yang memimpin, ammas tar'ahu, meminta tanggung jawab pemimpin atas apa yang dia pimpin. Ahfidhu dzalika am dhai'ahu, apakah ia menjaga kepemimpinannya atau melalaikannya. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti, sampai nanti seorang laki-laki ditanya tentang anggota keluarganya. Lihat, kita bukan pemimpin di sebuah negeri, di sebuah tempat, tapi kita pemimpin buat keluarga kita. Ya, kita akan ditanya, seorang laki-laki akan ditanya bagaimana kau memanage keluargamu, bagaimana fungsimu untuk kedua orang tuamu, bagaimana fungsimu untuk saudara-saudaramu, bagaimana fungsimu untuk keluargamu yang lain. Ya, coba sadarkah kamu bahwa bukan cuma istrimu yang tulang rusuk yang bengkok, setiap perempuan dalam hidupmu, ibumu, adik kakak perempuanmu, anak gadis manismu, ya, atau mungkin sepupumu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan saudara sama kamu. Coba perhatikan. Demi Allah, mereka tulang rusuk yang bengkok. Sudahkah kita paham bagaimana cara memimpin mereka? Lihat yang lainnya, lihat orang-orang tua kamu, ayahmu, ibumu, tantemu, pamanmu, itu orang tuamu. Sudahkah kau sadar hatinya lembut sekali? Sudahkah kau jaga hati mereka? Coba mulai. Nabi mengatakan innallaha ta'ala sa'ilun kullu ra'in amma istar'ahu. Allah pasti tanya pada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, ditanya sama Allah, hafiza al-dai'ahu. Betul gak dia jaga kepemimpinannya? Atau dia sepelekan, dia teledorkan? Masya Allah. Hatta yus'ala rajulu an ahli baitihi, sampai seorang laki-laki bakal ditanya tentang nama-nama anggota keluarganya. Siapakah kamu? Siapa adikmu? Siapa anggota keluargamu? Siapa ibu ayahmu? Di mana mereka? Bagaimana mereka? Suruh tahu. Ini sekarang kadang adik kakak nggak tahu saudara kerja di mana. Abang di mana, Dek? Allahu alam. Katanya sih kerja di mana? Au, Masya Allah. Kakak ditanya adiknya di mana, begitu juga. Yang lebih fatal lagi, orang tua ditanya anak nggak tahu. Kalau dulu satu orang tua 5-6 anak, nggak ada yang KB, banyak anaknya orang dulu. Ditanya tahu, dari mulai si sulung, yang kedua, ketiga, yang tengah si bungsu, tahu semuanya. Anak ente yang paling tua umur berapa sekarang? Itu dia tuh. Bang, sini bang, dikenalin. Ini udah dia adanya. Yang lainnya ada nih, si ini di depan mata semua. Oh, tahu semua. Udah pada kerja ya, 2 orang udah, yang lain lagi nyari nih. Tapi saya dengar sih yang lagi nyari sempat ketemu temennya kemarin, dijanjin tanggal ini, hari ini. Oh, Masya Allah. Yang ketiga, keempat juga begitu. Apal nih orang tua, Masya Allah. Orang dulu tuh, padahal listrik belum lancar kayak sekarang, handphone belum ada, apal. Orang sekarang handphone 3, Masya Allah. Kalau bininya wali kota ada betul-betul ya. Listrik di mana-mana penter. Oh, Masya Allah. Ditanya anak-anak cuma dua kali kalau banyak. Si sulung kemana? Wallahu alam deh. 2 minggu nggak balik nih, Masya Allah. Ditelepon nggak diangkat, di SMS nggak dibalas. Aduh, Masya Allah. Adanya gimana? Adanya sama, belaga nyari nggak balik juga. Oh, Masya Allah. Kebayang nggak sih? Gimana? Tapi depan rumahnya home sweet home, baiti janati, tipu terus begitu. Dari mana home sweet home? Anak nggak jelas. Ya, ini ada yang salah nih kalau kayak begini nih ya. Gimana kita mau pakai bahasa Allah menjamin kita?
kalau kita nggak paham sabab datangnya jaminan tersebut. Ya kita nggak pengen. Mudah-mudahan memuliakan kita insya Allah ya. Jadi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buat sababnya. Ya, Allah pasti jamin kamu, tapi sababnya dibuka. Ayo kita dialog yuk. Bagaimana mendatangkan jaminan-jaminan tersebut? Semoga manfaat insya Allah. Fadhal yang mau bertanya silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Fadol silakan, yang mau dipakai tanya langsung boleh, mau antum silakan. Panitia ada 2 mic, Fadol nih, bisa bantu. Yang mau nanya langsung, Fadol silakan. Iya, Fadol misalnya. Yang mau tanya langsung, Fadol, bisa dialog langsung, Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau saya Ustaz. Baik. Ini belakangan tuh ada banyak Ustaz yang memang membawa benderanya sunnah, tapi juga mereka masih mengklaim kalau maulid itu dan beberapa acara itu diperbolehkan dikarenakan memang tidak ada tuntunan dari Nabi maupun sahabat, tapi tidak ada larangan. Iya. Itu bagaimana kita dalam satu. Baik, nah, antum bicara furu'iyah ya, akhi. Ya memang kalau furu'iyah kita nggak baca di forum tablik akbar atau kajian-kajian umum begini ya. Cuma saya sampaikan saja bahwa hukum asal ibadah itu haram sampai datang contoh. Sehingga antum jangan tanya ke orang yang nggak melakukan ibadah tersebut. Tanya sama yang melakukan. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya ini baik, itu para sahabat sudah melakukan. Mereka berdalih, ya kan memang nggak ada contohnya, tapi kan baik. Itu kan sudah ijtihad. Siapa yang berijtihad? Tanya. Kalau bukan ulama, maaf. Seluruh perkataan manusia bisa ditinggalkan kecuali perkataan pemilik kuburnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum jangan dibikin bingung, dan antum jangan bingung juga kalau antum nggak ngerjain, karena antum nggak menemukan dalilnya. Ya sudah. Orang bertanya, antum kok nggak ikut sih? Ya gimana? Anak nggak tahu contohnya di mana. Kalau ada contohnya, anak ikut insya Allah. Simpel kok bahasanya. Jadi kalau ente bikin dosa aja, anak nggak ribut. Kenapa anak nggak berdosa ente marah? Gitu ya. Kitanya juga sih habisnya ya. Kita kalah cepat sama pelaku-pelaku bid'ah, pelaku maksiat. Mereka pakai baliho, kita kajian nggak ada yang berani pakai baliho, masya Allah. Kalau sama iklan rokok kajian sunnah, misalnya. Gimana? Saya tadi pagi jam 6.15 dari Bogor, saya bablas sampai ke Al-Azhar jam 7:50 lah tadi. Itu sepanjang jalan dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor ke Jakarta, itu iklan dosa semua kiri kanan. Nggak kata negeri Islam, nggak ada bacaan tawakkaltu ala Allah apa kayak gitu ya. Kalau nggak iklan rokok mile, rokok ini, rokok itu, sama itu tawaran apa? Tunai cash STNK gadai itu ya. Semuanya ngajak dosa, pantesan anak bangsa jarang yang bikin pahala. Iklan dosa semua, betul. Ya mau bilang apa? Jadi terbentuklah karakter bangsa yang seperti ini. Nah, kalau memang kita merasa orang Indonesia, ayo kita jaga. Bismillah, yang punya kemampuan bikin iklan-iklan di pinggir jalan, bersedekahlah dengan iklannya. Sekali-kali pasang iklan yang bagus, yang memancing orang untuk berbuat baik. Bos-bos yang punya truk, ganti tulisan belakang truk tuh, enggak gitu loh. Kalau perlu iklan kajian belakang truk gitu loh, jadi orang mau tahu gitu loh ya. Jadi ayo kita bikin nuansa yang memancing kita jadi baik. Ya. Jangan keduluan sama orang-orang yang nggak baik. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Satu lagi Bang. Tadi kan ada tentang sebaik-baiknya menunggu waktu sholat. Nah. Baiknya bagaimana? Menunggu itu kita sudah di masjid atau memang kita juga masih kerja, tapi kita sudah mengurangi itu bagaimana ya? Sebenarnya makna menunggu ini mutlak yang paling utama di masjid. Ya. Kemudian dulu tijarah semuanya dagang, sekarang enggak ya. Kemudian yang kedua, menunggu itu bisa diterjemahkan menanti waktu azan. Karena salah satu pentingnya kita bisa menjawab azan. Berselisih nggak dengan yang
sholat sunnah itu di rumah kan Nabi juga Enggak berselisih. Makanya tadi berbagai macam artinya, gitu ya. Semoga Allah muliakan insyaallah. Kita baca banyak pertanyaan ini dulu yang diutamakan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kelas 6 SD. Ada angkatan. Karena ada gorengan mau hadir. Masya Allah nih, sampai 6 SD hadir. Pak Ustadz, saya kelas 6 SD, di rumah saya ikut tim hadroh atau marawis, gimana hukumnya? Iya, itu namanya grup-grup musik tuh ya, Arab marawis ya. Sebenarnya marawis gitu dulu ya, itu dibuat untuk nasyid. Nasyid itu penyemangat, pantun-pantun gitu ya. Nah, ya kalau boleh Ustaz sarankan sih, mendingan kamu masuk kelompok kajian dah, ya, daripada kelompok marawis gitu ya. Karena nanti lebih banyak manfaatnya insya Allah. Takutnya nanti terjebak, terbiasa melakukan, karena ya itu dipakai untuk beberapa kegiatan yang tidak Islami sebenarnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum, mau minta pendapat Pak Ustadz, ketika mau pergi ke masjid sholat berjamaah, hujan deras banget, orang tua menyuruh sholat di rumah saja, bagaimana saya harus berbuat sholat di rumah atau tetap pergi ke masjid? Nabi sudah mengatakan shollu fi buyutikum. Kalau hujan sudah deras atau hujan, istilahnya hujan, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu. Kalau pesantren gitu, ada masjid, ada rayon tempat nginep, hujan, shollu fi buyutikum, shollu fi hujuratikum, sholat di kamar-kamar kalian itu berjamaah. Ya, jadi memang ada hadisnya, berarti orang tua kamu betul. Semoga Allah. Ayo, Anda mau tanya, dalam beribadah jika suami masih futur, tidak bisa membimbing istrinya. Futur tahu? Bukan makan pagi. Futur itu apa namanya? Lebih kepada malas beragama gitu ya. Futur. Apakah mungkin suami ibu nggak serajin ibu belajarnya karena mungkin dunia yang membuat dia begitu? Kata Nabi apa sih? Jangan banyak bicara tanpa zikir. Banyak bicara tanpa zikir itu hati keras. Mungkin suami kerjanya pakai suara, jadi keras hatinya, gitu ya. Dagang tanpa zikir gitu. Nah, tugas istri mengingatkan dia, betul. Tapi mungkin dengan hikmah, karena seperti rakyat bicara sama pemimpin, ada aturannya. Nggak bisa ngomong sama pemimpin nunjuk-nunjuk atau bentak-bentak, nggak bisa. Pakai bahasa yang baik. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bagaimana jika diingatkan secara baik-baik suami belum bisa menerima apa yang harus dilakukan? Mungkin cara nyampein kurang baik ya. Jadi kayak pemimpin sebuah negeri, mungkin kitanya ngomongnya terlalu frontal, jadi digengsi untuk merubah. Ya semoga Allah kasih hidayah buat suami insyaallah. Ustadz, apakah kita boleh demo di depan dubes Iran karena sudah zalim sama Aleppo? Nggak perlu, tidak perlu. Ya, lokana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya baik, para sahabat sudah melakukan. Yang Islam lakukan dan contohkan itu kunut nazilah. Ayo kompak semua orang Islam kunut nazilah setiap sholat. Biar rakyat, biar pemerintah tahu ada apa ini. Ada orang yang perlu didoain. Anda berbuat salah kalau malah berteman sama Iran, gitu loh. Ini ada orang Islam yang perlu didoain. Islam ajarkan kunut nazilah. Kunut nazilah. Sholat Jumat penuhin satu masjid raya, penuhin kunut nazilah semua, nggak usah berpecah-pecah gitu loh. Insya Allah doa 40 orang soleh itu menggetarkan langit. Apalagi seluruh orang Islam yang terzolimi di Indonesia berdoa. Masa Allah nggak dengar? Allah Maha mendengar. Samiul Basir. Ya, cuma kita nggak melakukan demo, nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya, kenapa? Karena Islam nggak pernah ajarkan cara-cara itu. Ya kita harus betul-betul paham. Ada cara-cara yang Islam ajarkan. Doa silahul mukmin, doa itu senjata orang beriman. Bukan doa saja, ada usaha untuk mendidik, mengajak orang kompak. Ayo deh, Bismillah deh. Kalau sudah begini betul-betul memang kitanya harus turun ke jalan, istilahnya dalam menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat, supaya jangan anarkis karena kecewa.
Nggak perlu kirim-kiriman gambar, main hina-hinaan pemimpin, nggak perlu. Udah tuh kebiasaan buruk ngelempar-lempar gambar anak-anak di Suriah yang berdarah, yang kakinya putus. Udah tuh penghinaan Islam. Akhirnya dunia taunya Islam tertindas, Islam kalah. Nggak boleh. Kebayang nggak kalau adik Anda meninggal dalam keadaan nggak ada tangan disebar? Malu nggak? Orang tua Anda meninggal berdarah, kemudian di sampingnya anak-anak yang menangis disebar, malu nggak? Coba pakai hati dalam hal ini gitu lah. Jangan pakai emosi. Karena sudah bablas ini kalau begini ya. Jangan, ada aturannya semua. Makanya sangat saya sarankan sekali buat diri saya dan antum sekalian. Ayo penuhi majelis ilmu. Kita berdialog. Insya Allah nggak ada penyesatan. Karena kita nggak mengatasnamakan partai. Kita bukan NU, kita bukan Muhammadiyah, kita bukan Persis, kita bukan yang kita Islam. Ya, tidak ada berbau partai. Jadi bukan cloningan negara-negara Islam, tidak Islam. Inna dina indallahil Islam. Insya Allah ada solusinya, insya Allah. Ustaz, alat musik kan haram. Apakah harta seorang dari penyanyi hartanya haram? Ya iyalah. Mau dihalalin. Assalamualaikum. Nah, ini kebiasaan, makanya ujian nggak beres-beres nih, ketemu lagi nih. Assalamualaikum warwab. Padahal saya banyak ngomong di YouTube pada gak paham-paham ya. Nggak ada salam di kosor, yang ada sholat di kosor. Itu pun musafir, diulang lagi, jawabannya bingung. Waalaikumsalam, was aja gitu ya. Ustaz, apabila kita mengajak suami ibadah tapi dia tidak mau, terkadang menjawab dengan nada tinggi, apa kita boleh marah-marah sebagai istri? Jangan, betulin salam aja. Assalamualaikum. Ustaz, saya pelajar SMA kelas 1 perempuan. Saya ingin bekerja saat liburan sekolah. Apakah hukumnya dalam Islam? Terima kasih. Kalau tidak ada larangan untuk bekerja, untuk pelajar boleh-boleh saja. Kalau di negara Islam nggak boleh pelajar kerja, nggak ada di negara kita. Tapi buat sampingan boleh-boleh aja lah. Kerjaannya yang penting jangan menimbulkan kerusakan, karena anti sedang belajar. Jangan sampai talbis. Lagi belajar jangan sampai kerja, kerjaannya nggak jelas lagi. Ya, nawar-nawarin produk apa gitu ya. Penghinaan tuh, pelecehan perempuan di Indonesia tuh. Perempuan pada pakai pakaian nggak senonoh suruh dagang rokok keliling itu. Itu harusnya dari MUI turunin fatwa itu haram itu. Ya, buru-buru pemerintah menindak. Ini nggak bagus kalau kayak begini ya. Jadi pelecehan perempuan juga harus tegas, nggak boleh begini. Ustaz, hari ini saya datang bersama anak-anak, alhamdulillah. Tolong nasihat Ustaz. Japri yang nulis begini harusnya ya. Tuh mamanya marah tuh, main game mulu tuh ya. Kayak terlanjur bu, terang-terangan ngomongnya ya. Lagi ibu juga sih beliin HP canggih ya. Ustadz, saya mau nanya, anak saya masuk pesantren kelas 1 Sanawiyah. Di kamar dia selalu dizolimi pesantren oleh temannya. Setiap hari dia selalu nangis sambil bagaimana sikap saya menghadapi keluhan anak ini? Ya jelaskan sama anak-anak kita bahwa memang konsekuensi kita berteman itu pasti menghadapi teman yang beragam. Makanya saya sarankan ibu, bapak yang punya anak pengen dimasukin pesantren, dipersiapkan diri anak untuk masuk pesantren. Supaya dia punya karakter tersendiri. Jadi anak jangan sampai cuma dihayalin masuk pesantren tapi nggak dididik bergaul di rumah. Nanti dibully sama temennya. Ya, akhirnya nanti kesannya dia nggak kuat. Ya udah dicari aja sababnya, kemudian didamaikan, dijelaskan. Ya jangan sampai anak nggak di pesantren lagi, sayang. Ustadz, saya mau tanya, kalau kita bersalaman saja tetap tidak mengucapkan selamat Natal, hukumnya apa? Niatnya apa salaman? Kan pas Natalan ya, salaman aja tak? Itu salamannya pas Natalan dia juga. Sama orang Natalan tapi bisu, sama. Tegas aja sih, tegas lakum dinukum, susah amat gitu loh. Makanya sama orang kafir berteman dengan bahasa aturan Islam, ucapan salam, bantu dia kalau perlu ini. Nah giliran yang satu itu nggak bisa, dia tanya kenapa kamu nggak ngucap salam selamat Natal atau apalah. Maaf untuk yang satu ini saya minta maaf.
lakum dinukum waliyadin. Tegas. Ini kita nggak pernah berbuat baik, sekali ngomong masalah selamat Natal ya susah. Ya, tegas, nggak ada toleransi dalam Islam. Ya, jadi nggak boleh. Kalaupun kita pegawai suruh pakai topi center class, maaf, topi siapa nih? Enggak. Aneh nggak nyuruh ente pakai topi Pangeran Diponegoro, kan gitu ya. Terang-terangan nih. Mengapa Allah suwet siapa nih? Ini agamanya beda, takutnya Allah suwet siapa Allah suwet? Kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan semua manusia di bumi ini jadi baik dan ditakdirkan masuk surga, sehingga tidak ada manusia yang jahat dan ditakdirkan masuk neraka. Mengapa Allah? Oh iya, kalau Allah sebut sih bingung gitu. Tapi kalau Allah memang kata Allah apa? Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau, kata Allah, aku berikan semua manusia hidayah. Allah sanggup. Allah bikin semua orang di Jakarta dapat hidayah. Semua penghafal Quran. Betul? Datang kajian sepi. Kata marbot, udah pada pinter tadi. Allah kasih hidayah. Pulang kita ke Bogor belonjor. Ada hikmahnya ya. Kalau semua orang pinter ya guru dari mana kerjaannya kan? Ada namanya rantai-rantai kehidupan. Dengan adanya orang bodoh, adanya guru, adanya orang sakit, ada dokter gitu, adanya penjahat, ada polisi. Ada. Emang begitu rantai kehidupan. Begitu cara Allah membuat dunia ini berputar dan hidup. Ya, Allah Ta'ala. Ustaz, ibu saya ketika menikah nggak usah takut, ya Allah nggak bakal buta, rezekinya ketukar gitu. Jadi dibikin tenang, ya artinya dinasihatin aja. Kita nggak usah panik, tak bawa ke ambil setelah melihat ulil amri menjalin kerjasama ya bersabarlah, doakan ya, kemudian ajak dialog. Karena kita punya pemimpin yang seperti ini. PR buat kita, besok-besok pilih yang bagus agamanya. Ya. Ada masa kok nggak seumur hidup, paling berapa tahun lagi kan gitu, sabarin. Kecuali dia mau berubah, alhamdulillah. Nah kita yakin kok orang bisa berubah. Ya, jangan jadi timbul anarkis, jangan gitu. Dan ini kesalahan, memang kesalahan fatal sekali, fatal sekali ya. Sehingga gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga lah istilahnya. Anak bangsa jadi blacklist nanti. Kenapa? Karena negara Islam nggak mengakui keislaman Indonesia nantinya kalau ini. Bagaimana jika laki-laki ikhwan yang suka menangis ketika mendengar kisah Rasul sahabat? Bagus dong, asal nangisnya jelas. Kalau nangis gara-gara motor hilang, kerdil gitu ya. Ya, dunia kita tangisi salah. Dunia kita tangisi salah. Ya, dunia nggak boleh kita tangisi. Yakin saja Allah nggak buta. Kita dicuri barang kita yakin Allah melihat. Kita nggak punya CCTV. Amin tuman fis sama yursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir. Ya sudah lah, ini masalah waktu aja. Allah pasti ganti. Rezeki sama maut mirip. Kalau udah nyampe nggak ketuker, kan begitu. Dientengin, jangan distres-stresin. Ustaz, motor hilang. Alhamdulillah. Selesai titipan Allah. Santai. Panik. Ya Allah, gimana ya Allah. Stres ngapain? Balik kagak ke motor gitu ya. Udah kalau udah waktunya kita datang lagi. Dia enteng-entengin dan kita yakin Allah jamin kita kok. Kecuali kalau kita nggak bener, kita nggak baik. Utsman dibunuh, Ali dibunuh, betul? Padahal musuh mana? Sekedar antisipasi, cegah itu lebih baik ketimbang mengobati gitu ya. Kita yakin Allah akan menjamin seorang istri yang Allah janjikan surga jika suaminya ridha.
Bagaimana bila suami kita tidak ridho dan mudah dendam dengan istrinya, walau istri sudah minta maaf? Apakah Allah ampuni seorang istri yang tidak mendapat ridho suaminya? Dulu milihnya sembarangan sih ya. Ada yang baik nggak dipilih, yang aneh-aneh yang dipilih. Ya kalau seandainya ketidakridhoan dia untuk sebuah kebaikan yang kita lakukan nggak ngaruh. Kecuali kalau memang kita salah dia nggak ridho sampai. Ustadz, ana mau tanya gimana caranya melepaskan diri dari riba? Ana sudah tidak sanggup lagi untuk membayar utang riba. Itu segimana dong? Ya udah tinggalin. Dia yang bikin ada suruh pusing, gimana ya? Apakah ibadah ana diterima Allah? Apakah tobat ana diterima Allah? Dengar ya, orang yang pernah mengkonsumsi riba dan dia pernah makan riba, ketika dia belum tahu tentang haramnya riba, kemudian sekarang dia berusaha melepaskan riba, itu jihadnya. Jadi teman-teman yang di bank konvensional tahu riba haram. Antum sudah terikat dengan pinjaman kantor yang antum nggak bisa ninggalin. Demi Allah sekarang niatin sama antum untuk bayar itu pinjaman, tinggalkan itu. Wada ma baqiya min riba. Selama antum di bank tersebut sambil berusaha untuk menyelesaikan urusan antum jihad. Ya. Jadi jangan timbulkan mudarat yang lebih besar. Karena ada juga yang berijtihad katanya, anak pas tahu riba tuh nggak boleh tat. Udah tat, anak nggak mau bayar tat. Ya. Ini yang begini nih. Ya. Cari penyakit. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri memberikan uangnya dengan ikhlas pada suami untuk setoran haji? Apakah itu dibolehkan? Ya boleh. Ya, coba dengerin. Bagaimana hukumnya jika seorang istri memberikan uangnya dengan ikhlas kepada suaminya untuk setoran haji? Apakah itu dibolehkan? Boleh gak? Oh, jarang nih. Soalnya. Karena sekarang berangkat haji harus tunggu 14 tahun lagi. Bolehkah uang tersebut digunakan untuk berumroh saja dulu? Pun boleh. Nggak ada masalah. Karena umroh yang pertama itu kan wajib hukumnya buat yang mampu. Ustadz, ayah saya sudah meninggalkan hutang. Saya ingin membayar, tapi orang yang dihutangi sudah meninggal dan ada anak-anaknya. Yang ada di sini anaknya yang katanya sudah membuat perusahaan ayahnya bangkrut. Menurut suami saya jangan bayar sama anak yang itu, tapi anak yang lain aja di luar negeri. Ya judulnya anaknya udah jangan diatur bayar. Oh, kita punya utang bukan ngatur hidup orang, ya kan? Dia mau habisin itu duit dia terserah. Ya. As warwab was. Simple banget orang. Ini SMS nih begini namanya, short message nih. Bagaimana cara menghadapi pimpinan yang zalim? Rapikan salam. Udah jawab tadi. Ya, mudah-mudahan jangan pada ngulang ya. Salam jangan dikosor. Sholat dikosor boleh. Assalamualaikum Ustaz. Kita kan harus mengikuti dan tunduk pada peraturan pemerintah. Tapi kalau pemerintahannya begini gimana ya Ustaz? Ya sabar ya. Itu konsekuensi kita tinggal di Indonesia. Tugas kita makanya merapikan Indonesia. Jangan gampang ngambek, jangan gampang demo. Apa yang bisa kau beri buat negeri ini? Ya. Apa yang bisa kau beri buat negeri ini harus ya dakwahkan ya. Kalau memang kita komplain sama negeri ini, jangan anarkis, pindah negara mendingan gitu ya. Tapi kan itu nggak mungkin, ya sabar, jangan membuat kerusakan di rumah tangga kita sendiri gitu. Ya. Tentang ibadah, apakah acara-acara ibadah yang dilaksanakan ibu-ibu untuk berdoa dengan cara-cara pranikah itu boleh kan? Apa maksudnya? Doa-doa bersama gitu? Ya kalau doa bersama ya nggak ada contohnya. Tapi kalau orang diminta untuk berdoa dan dia mendoakan ya memang ada contohnya. Nabi datang, sahabat doakan kami ya Rasul. Nabi doakan sahabat boleh. Tapi kalau mimpin doa ya ini butuh contoh. Nabi nggak pernah mimpin doa. Apakah sholat sunat tahajud harus dengan tidur terlebih dahulu? Ya, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Diterjemahkan sebagian malam setelah tidur.
Bagaimana cara menghadapi sahabat atau kawan kita yang jika tidak mau tidak ikut acara ulang tahun langsung dijudge, nilai kita Muhammadiyah dan lain-lain, nggak nyambung ya. Apa hubungannya Muhammadiyah sama nggak maulid? Nggak. Seperti nggak nyambungnya NU sama kunut, gitu ya. Itu istilah di Indonesia. Ya sabar. Mobil B2740 SOB Daihatsu hitam, rem tangannya ini sudah dilepas. Ustadz, bagaimana dengan jawaban pimpinan dalam perusahaan? Apakah akan diminta pertanggungjawaban? Oh iya, pemimpin perusahaan akan ditanya. Makanya tadi saya sampaikan sepintas, masalah sholat anak buahnya tuh diperhatikan karena bakal ditanya. Kenapa ente sholatnya terlambat? Pimpinan bikin jadwalnya madet, gitu ya. Pimpinan diambil tuh. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, untuk masalah demo, apakah bisa kita kaitkan dengan peristiwa Fathul Mekah? Nggak nyambung. Fathul Mekah dari mana? Mirip-mirip mungkin tapi nggak nyambung. Jangan suka dikait-kaitan dengan Islam. Islam nggak bertanggung jawab. Antum mau buka kitab apa, Quran apa, hadis apa? Apakah arti demonstrasi? Nggak ada. Ya, jangan dipaksain supaya Islam nerima, nggak bisa. Ya, orang turun ke jalan marah-marah, emosi, ya nggak ada hukum. Jangan dihukumin haram halal. Ntar dulu, ini orang marah nggak ada hukum. Tapi kalau antum paksa saat demo hukumnya apa? Demo bukan dari Islam, sudah. Antum cari di Quran, cari di hadis, cari di perkataan para sahabat. Apakah mereka mengatakan tentang demonstrasi? Tidak. Makanya sekarang dirubah istilah tersebut kan? Nah, coba sampai masuk Islam itu tawarkan untuk mengkritisi itu bukan dengan demo, tapi menasihati. Nasihat anak bangsa untuk ulil amri itu kan bagus. Sehingga kalau yang namanya nasihat, enggak setiap orang turun. Ini orang semua turun, sampai ada demo perempuan pada selfie depan spanduk. Coba, kan sudah sering sampaikan, 1000 perempuan turun ke jalan, 1 laki-laki nggak gemetar. 1 perempuan nggak masak, 100 laki-laki gemetar. Karena memang fitrahnya beda gitu loh. Jadi nggak perlu, ini sudah bablas. Ya, akhirnya tontonan baru, inilah Islam yang berada. Insya Allah dimanapun ada istilah jihad. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya sholat dengan menghadap sutroh? Wajib. Karena Nabi mengatakan la sholata illa sutroh. Tidak ada sholat kecuali menghadap sutroh. Sutroh tahu, mungkin nggak semua paham. Sutroh itu penghalang sholat, ya, seukuran 1 hasta. Jadi kalau kita mau sholat di tengah-tengah masjid, taruh tas depan kita. Karena ada hadis yang melarang orang lewat di depan orang sholat. Nah, ya. Atau antum jadikan orang depan antum sutroh atau dinding atau apalah. Jadi jangan sampai antum datang ke masjid tengah-tengah masjid sampai lega sampai Allah. Maksudnya apa itu orang masjid? Ya jangan, ya cari tempat yang orang tuh nggak berlalu lalang lah. Ya. Apakah hukumnya sholat dengan menghadap surah wajib? Saya pernah membaca di sebuah kitab dalam dikatakan bahwa di hadapannya. Yang artinya janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutra. Betul, itu betul semua nggak salah. Apakah boleh beramal dengan berharap kepada Allah atas janjinya di Al-Quran? Oh iya boleh sekali. Ya. Itu namanya sabab datangnya kehusyuan. Kita orang yang betul-betul khusyuk karena kita berdoa seperti yang dijanjikan. Apakah ini termasuk ikhlas pada Allah? Ya iya. Kenapa? Karena memang yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sebelum tidur rutin membaca surat Al-Muluk dengan niat mendapatkan lindungan di alam kubur. Gimana hukumnya Ustadz? Ya boleh aja. Karena memang Nabi as-sajadah. Alhamdulillah tabaraka di biadil mulk sajadah alif lam mim. Itu 2 surat nanti. Boleh.
Assalamualaikum Ustaz. Saudara sepupu saya menikah dengan kafir. Terus suka minta tolong diantar ke acara. Suka antar orang tua saya di kala sakit. Bagaimana seharusnya saya bersikap karena acara-acara dia jauh dari acara-acara Islam? Jazakallah. Iya. Bantuan seseorang itu bukan untuk mengkafirkan kita. Kita dibantu alhamdulillah, tapi kalau untuk menjual agama maaf. Hampir mirip perempuan yang pada kerja malam kajian di Al-Azhar Ramanian, siangnya kerja di tempat-tempat yang buka aurat. Ya, jangan ya. Tuh di Sogo ada tuh ya. Saya suka kajian sama pegawai-pegawai penunggu konter itu ya. Jam 8 sebelum masuk kegiatan mereka jam 9 tuh. Waktu tadi datang pada pakai kerudung, pas sampai ruangan pada ngablak semua. Ini kau gadaikan akidahmu untuk urusan rupiah, mau bilang apa? Jadi kadang-kadang kitanya juga, malah mempertontonkan hal yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saudara sepupu saya menikah ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua anak sudah meninggal 6 bulan lalu dan meninggalkan hutang yang cukup besar. Sementara kami ada 6 saudara dan yang rezekinya lebih ada juga pas-pasan. Pertanyaan apa semua anak membayar atau yang mampu aja tadi? Itu disepakati aja. Pokoknya yang namanya anak bertanggung jawab. Jadi hukum asalnya bagi rata. Kecuali memang mereka nggak sanggup, yang lebih sanggup harus paham. Karena kalau nggak dibayar semuanya dosa, judulnya anak. Ustaz, bagaimana sikap kita dalam pemilu? Boleh gak ikut pemilu? Karena di salah satu pasangan calon adalah non muslim. Sebab kalau kita tidak memilih pasangan calon muslim itu akan menang. Kalau anak ikut memilih dan dipilih di Islam ada, boleh. Begini, kita ambil usulnya, jangan ngomong furu'nya. Dengan pemilu, Anda nggak memilih, Anda memilih, di Islam dipandang boleh dua-duanya. Anda nggak milih nggak dosa. Cuma Anda di Indonesia, kalau Anda nggak milih, orang terpilih, begitu. Jadi yang jadi masalah di sini kita bukan ngomong masalah hukum Islamnya. Anda tinggal di sebuah negeri yang memilih dan dipilih, itu yang paling penting. Nah kalau sudah memilih, ini pilihlah yang memang agamanya bagus. Pilihlah laki-laki yang agamanya bagus. Ya agamanya sama semua, ya udah lihat yang paling mending di antara yang sama tersebut. Ya, pilihannya jelas. Ini kan memang teknik politiknya gitu kan, Islam dibagi dua, ya. Biar nanti bulat suara kafir, ya. Ini mah judulnya emang ngajak perang. Tak-atik diputer masalah. Hati-hati pemerintah, rakyat punya batas kesabaran. Saya khawatir sekali sebagai pengajar gitu ya. Nanti frontal timbulnya. Jadi jangan. Ya, nanti timbulnya kerusakan yang lebih besar. Nah, buat kita berilmulah. Berilmulah bahwa kita punya PR bangsa yang banyak. Dekatkan diri kita sama agama, pilih orang yang baik agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Nah, video ceramah usaha tidak menambah rezeki apa? Dia nonton ceramahnya salah seorang penceramah, saya nggak sebut namanya. Dikatakan di situ usaha tidak menambah rezeki apa? Kan rezeki sudah ditentukan. Jadi dengan bekerja tidak. Saya nggak tahu, belum pernah dengar ceramah dia. Saya nggak. Jika rezekinya sudah ditentukan, lalu kalau begitu kita bekerja harus diniatkan untuk apa? Iya, dulu zaman Rasul juga ada yang tanya begitu sama Rasul. Kalau takdir telah ditentukan, buat apa kita berusaha? Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassar. I'malu fakullun muyassar. Lakukan saja sudah, semua berjalan. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, kata Rasul. Jadi kalau rezeki iya, makanya ditiupkan
ruh ditetapkan 4 takdir, bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga pekerjaan. 1-3. Ini rezeki sama kerjaan dua hal yang berbeda. Betul. Makanya rezeki keluarga Daud cukup banget, suruh kerja sama Allah untuk bersyukur. Dan enak kerja kalau bersyukur tuh enak, nggak ada capeknya. Atau nggak capek? Ya enggak lah, lawang asik. Kita senang sama pekerjaannya kan enak. Ya kalau kita nggak senang, stres baru sebentar aja. Coba temukan jati diri kita, ya bekerjalah karena bersyukur sama Allah. Apa sesamanya? Lalu kira-kira gambaran juhud, pas juhud lawan juhud itu membatasi diri. Karena dunia ini kan sijinul mukmin, jadi terbatasi dengan penjara. Dunia sijinul mukmin, dunia penjara buat orang beriman. Ya, jadi ada batasannya. Juhud itulah yang membatasi. Ya, kita mampu tiap mau sholat pakai baju baru, mampu orang kaya. Tiap mau sholat beli baju, habis sholat buang, gitu ya. Ajan beli baju, pakai buang, bisa. Boleh orang kaya, boleh-boleh aja dong. Kita tinggal ngambil secondnya susah amat kan gitu ya. Tiap mau ke kajian, tiap hari libur beli mobil, habis kajian buang. Orang kaya, udah dong. Ya itu bukan sombong kalau memang ada manfaatnya buat orang gitu ya. Tapi yang dibilang sombong itu kan batrul haq wa gumtun nas, tahu hukum nggak dipakai dan diremehkan manusia. Ya, di Islam nggak apa-apa, boleh. Makanya urusan sama Allah jangan hitung-hitungan. Ya, tapi yang namanya juhud itu nggak perlu seperti itu. Saya sanggup beli baju tiap mau sholat, cuman yang ada aja lah kita pakai lah. Karena bukannya an-nazofatu minal iman yang hadis, tapi at-tahur minal iman. Bukan kebersihan sebagian dari iman yang hadis itu mahfuzat, kata-kata mutiara. Tapi yang hadis itu at-tahur minal iman. Suci lah yang dibilang bagian dari iman. Baru hari insyaallah manfaat. Perusahaan bolehkah mempekerjakan, ada tausiah ya, ketika waktu-waktu kosong setelin TV Roja, Wesal, Insan, Surau ya, di tengah-tengah istirahat. Orang kafir sering ngelihat bohong, nggak dapat hidayah. Kita disuruh pakai topi center class, betul ya? Tapi dia nggak boleh dengerin ceramah kan? Mudah-mudahan jadi hidayahnya insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat anak pribadi, antum sekalian ya. Ya Allah, minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Buat anak-anak muda, sabab banat yang pada mau lebih mendalami lagi, entarnya habis zuhur, fadl ke Al-Jannah Gudang Peluru. Ada kegiatan juga di sana insyaallah ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan buat kita. Doakan diri kita, doakan orang tua kita, doakan keluarga kita, doakan negeri kita, doakan bangsa kita, doakan pemimpin-pemimpin kita supaya diberikan hidayah sama Allah. Di Suriah, di Afrika, di Rohingya, di Palestina, di tempat manapun ya Allah, jaga umat Muhammad ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh Muhammad ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam ini ya Allah. Ya Allah, musnahkan orang-orang Syiah dari negeri ini ya Allah. Semoga Allah memberikan buat negeri kita insyaallah. Terus kuatkan ukhuwah kita, jauhkan perpecahan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم